Saatnya Anda ikuti deretan informasi terkini seputar Kota Rembang dalam Ada Apa Dengan Rembang. Ada Apa Dengan Rembang. Ada Apa Dengan Rembang. Ada Apa Dengan Rembang. Sejumlah kalangan mendesak penutupan akses jalan di kawasan dalam Kota Rembang dikaji ulang. Sutejo, seorang pengguna jalan, berpendapat penutupan jalan menunjukkan penanganan separuh-separuh. Dampaknya rawan menambah kesusahan masyarakat, terutama bagi pekerja harian. Sutejo mengibaratkan cacing ketika diinjak manusia, pasti cacing akan melawan meski perlawanannya tidak berarti. Begitu juga warga yang menghadapi penutupan jalan. Mereka akan mencari cara lain untuk tetap bisa masuk, misal dengan melawan arus kendaraan atau mencari jalur-jalur kecil. Ia berharap Pemkab Rembang bersama aparat TNI Polri bisa mencarikan solusi yang lebih baik, semisal mengoptimalkan peran Satgas tingkat desa dalam pencegahan maupun penanganan COVID-19. Menurutnya, kebijakan jangan sebatas melaksanakan perintah atasan saja, tapi perwakilan masyarakat termasuk yang berbeda pendapat juga diajak musyawarah sebelum menetapkan keputusan. Sutejo turut menyoroti kemungkinan PPKM darurat diperpanjang lagi, bahkan muncul wacana sampai 6 minggu ke depan. Menurutnya, banyak warga kalangan menengah ke bawah kian sulit menghadapi kondisi ekonomi keluarga karena beragam pembatasan. Justru kalau jadi diperpanjang, bisa saja akan membuat rakyat berani melawan karena beratnya desakan ekonomi. Kalau untuk penutupan jalur, itu saya rasa dengan cara seperti ini kurang efektif. Kesannya itu akan berjalan separuh-separuh kalau kita membasmi atau memutus mata rantai COVID. Gitu. Artinya banyak masyarakat yang kesehariannya dimakan untuk besok. Ketika semua banyak yang dibatasi, terus kita juga susah gitu loh. Teman-teman yang pekerja harian, sehari dapat, sehari dimakan, itu kan susah mas, seperti ini. Ketika rakyat itu sudah merasa susah, dia tetap akan mencari bagaimana cara tetap harus bisa jalan atau bagaimana cara untuk bisa makan gitu loh. Nanti juga akan, atau cacing ketika diinjek oleh manusia itu kan tetap dia akan melawan seperti itu. Walaupun perlawannya itu tidak berarti, tetap ada rasa seperti itu mas. Jadi makanya para pejabat pemangku kebijakan itu harus duduk bersama, tidak hanya terus kemudian menjalankan apa tugas dari atasan saja gitu loh. Harus rembukan sama masyarakat, tokoh masyarakat yang berbeda pendapat itu juga perlu gitu loh. Tidak hanya terus kemudian satu pendapat terus menghasilkan keputusan A gitu kan susah juga mas. Kalau keadaan PPKM darurat ini telah pertama kali ini dilaksanakan terus kemudian banyak sekali menimbulkan masalah, apabila ini diperpanjang, memperkuat nanti rakyat akan melawan gitu loh. Bahaya bila ini diteruskan sampai ada kabar 6 minggu itu kan malah susah. Itu tadi pendapat Sutejo, seorang pengguna jalan. Seorang pedagang di Jalan Sutomo Rembang, Nining, memohon akses jalan dibuka supaya masih punya peluang mencari nafkah. Semenjak jalan ditutup, ia terpaksa berhenti berjualan. Anggota DPRD Rembang, Agus Sutrisno, mengakui situasi sekarang serba dilema. Ketika jalan ditutup memberikan efek kepanikan sehingga kontraproduktif dengan tujuan awal. Agus menyarankan setiap kebijakan yang diambil hendaknya tetap mempertimbangkan sisi-sisi psikologis masyarakat. Sementara itu, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pemkab Rembang, Arif Dwi Sulistya, menyatakan penutupan jalan bertujuan membatasi kegiatan masyarakat. Di Rembang, pada titik-titik jalan yang ditutup tersebut mengalami penurunan mobilitas warga antara 10-20%. Di sisi lain, saat ini penderita COVID-19 juga terus menurun. Disinggung desakan meniadakan penutupan jalan, Arif menanggapi Pemkab perlu membahasnya dengan TNI Polri maupun elemen-elemen terkait lainnya. Bahwa di Rembang ini ada penurunan 10 sampai dengan 20% aktivitas masyarakat, terutama di tempat-tempat yang sedang dibatasi atau ditutup. Nah ini, dan juga kalau kita melihat data perkembangan COVID di Rembang ini, alhamdulillah dalam beberapa hari terakhir ini menunjukkan tren penurunan walaupun belum tajam, tetapi dari angka 700 menjadi 500-an ini sudah cukup memberikan sedikit kelegaan, dan juga angka
bor atau keterisian bed di rumah sakit juga lumayan banyak turun, sehingga kami berasumsi bahwa penyekatan dan pembatasan yang dilakukan ini lumayan untuk menekan penurunan penyebaran COVID di Kabupaten Rembang. Tentunya segala kebijakan itu akan kita evaluasi sesuai dengan perkembangannya. Tentu kita juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait, antara lain Polres, Kodim, dan juga OPD terkait lainnya, Kejaksaan, dan elemen-elemen terkait. Apakah ini perlu dilanjutkan atau lambat laun secara perlahan kita kurangi sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti sedia kala. Arif Dwi Sulistya, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pemkab Rembang. Saat ini penutupan jalan selama 24 jam berlaku di kawasan Jalan Pemuda sisi barat atau perempatan Galonan ke utara, kemudian perempatan Mondo Teko ke utara, Jalan Kartini sebelah selatan perempatan Jaini, dan perempatan Jaini ke timur. Kapolres Rembang AKBP Kurniawan Tandi Rongre ketika dikonfirmasi Kamis sore menyampaikan penutupan sejumlah ruas jalan guna mengurangi mobilitas masyarakat sehingga tidak terjadi kerumunan orang di suatu tempat. Kapolres mendengar ada pihak yang mengatakan penyekatan tidak berperi kemanusiaan. Ia meluruskan bahwa aparat bekerja siang malam demi menjaga kesehatan masyarakat sekaligus menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Faktanya, setelah diberlakukan PPKM darurat, angka positif COVID-19 di Kabupaten Rembang semakin menurun. Untuk di titik-titik tertentu, biar tidak terjadi penumpukan di suatu tempat yang dianggap lokasi itu tempat orang berkumpul, terjadi kerumunan yang sebenarnya orang tidak punya kepentingan banyak di situ. Mungkin cuma lewat, ada nggak terlalu penting, sehingga mau lewat situ akhirnya jadi singgah, nongkrong, atau nggak urgen lah, urgensinya kurang. Nah, sehingga yang kita lakukan penyekatan itu, atau pengalian arus itu kalau lebih tepatnya, ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa penyekatan itu tidak berperi kemanusiaan. Penyekatan dilakukan itu untuk menjaga kesehatan masyarakat demi kepentingan umat manusia. Jadi kalau dibilang nggak berperi kemanusiaan, justru penyekatan itu untuk menjaga kepentingan masyarakat demi kesehatan manusia. Gitu. Dan faktanya setelah dilakukan PPKM darurat, angka positif di Rembang ini yang tadinya dari tanggal 1 Juli itu berada di 780, setelah PPKM darurat ini berjalan dan kita melakukan penyekatan dan pembatasan, ini angkanya menurun sampai hari ini 533. Kapolres Rembang AKBP Kurniawan Tandi Rongre. Soal apakah akses jalan yang ditutup akan ditambah atau dikurangi, Kapolres menimpali perlu melihat dinamika di lapangan. Indikatornya banyak, salah satunya tingkat kepatuhan masyarakat meningkat atau tidak. Tapi di beberapa daerah lain, justru saat ini terjadi pengetatan dan perluasan penutupan jalan. Demikian Ada Apa dengan Rembang edisi hari ini. Nantikan Ada Apa dengan Rembang edisi berikutnya.